Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan kita yang semalam ya, tentang masih di bulan Maulid ini. Rasulullah itu, sebagaimana yang kita tahu, beliau itu adalah uswatun hasanah, ikutan yang paling baik, yang amat baik untuk seluruh manusia. Jadi kita tuh harus mengusahakan mengerjakan apa yang Rasul perintah berupa kewajiban, itu wajib dikerjakan. Untuk yang sunnah-sunnah kita kerjakan apa yang kita mampu. Dan khusus untuk larangan itu semuanya tanpa terkecuali kita harus menjauhinya dan tidak boleh mengerjakannya. Itu untuk larangan. Jadi untuk larangan itu kita harus jauhi semuanya. Untuk suruhan kita harus kerjakan semuanya yang wajib, dan yang sunnah kita kerjakan yang kita mampu. Itu. Jadi di antara yang Rasulullah SAW itu larang, itu sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya Rasulullah SAW itu ada melarang tentang tiga perkara yang Rasulullah SAW tidak suka dan beliau melarangnya. Yang pertama apa? Nah, Rasulullah SAW yang pertama anil qila wal qal. Anil qil wal qal. Apa itu qil wal qal? Itu adalah ujar mengujar, habar mahabar yang tidak jelas. Rasulullah SAW melarang tentang hal itu. Jadi apabila kita mendengar tentang suatu kabar yang belum jelas, tidak usah kita kabarkan dulu, karena itu belum jelas. Jangan menjadi penyebar berita yang tidak jelas. Nah, jadi Rasulullah SAW dari zaman dulu memang Rasulullah tidak suka tentang kabar-kabar yang belum jelas ini. Jadi Rasulullah SAW melarang. Kenapa hal itu dilarang? Tentu dilarang. Kenapa? Karena itu bisa merugikan orang yang dikabarkan. Karena itu masih belum jelas. Seandainya itu benar, tapi merugikan, tetap saja itu menghancurkan pribadi seorang yang dikabarkan itu. Lebih-lebih apabila yang kita kabarkan itu adalah saudara sesama Islam, juga umat Nabi Muhammad. Kita harus menjaga aib-aib orang, jangan terlalu disebarkan. Karena sebagaimana kita tidak menyebarkan, maka aib kita pun akan terjaga juga. Jadi makanya Rasulullah SAW itu melarang kita menyebarkan berita yang tidak jelas, anil qil wal qal. Tidak usah menyebarkan berita yang tidak jelas, ujar mengujar, habar mahabar. Soalnya belum jelas, tidak usah disebarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW itu melarang tentang apa? An idha'atil mal. Yang kedua adalah tentang menyia-nyiakan harta. Harta itu terbuang sia-sia, Rasulullah SAW tidak suka juga. Jadi semisal kita mempunyai harta yang kita perlukan, misalnya sehari itu perlunya 10.000 aja untuk makan, minum, dan seterusnya. Itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Nah, jadi yang dimaksud menyia-nyiakan harta ini apa? Ketika kita perlunya cuma 10.000, tapi kita belanja sampai 100.000 malahan dalam sehari, kita tidak tahu 90.000 itu habisnya kemana, barangnya itu tidak bertahan lama, dan seterusnya. Itu menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta saja. Lebih baik harta itu disimpan, ditabung, kalau kita nanti suatu saat memerlukan untuk keperluan mendesak, atau yang lebih baik lagi, harta itu kita sedekahkan. Karena di setiap harta kita itu ada hak bagi orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Makanya Allah memberi kita harta lebih. Ketika kita mempunyai harta lebih, maka kelebihan itu bukan untuk disia-siakan, tapi untuk disedekahkan. Itu yang perlu kita catat. Dan yang terakhir, apa yang Rasulullah SAW itu larang? Yang terakhir adalah kasratis soal, banyak bertanya, pertanyaan yang tidak perlu. Jadi pertanyaan yang tidak perlu itu semacam apa? Semacam pertanyaan yang tidak ada efeknya untuk akhirat kita, kadang ada juga efeknya ke dunia kita. Semacam yang itulah. Jadi kan kita nih sebenarnya kita nih kan ada yang namanya ilmul hal. Ilmul hal itu adalah ilmu yang kita perlukan, semacam misal kita sebagai seorang pelajar, kita harus tahu ilmunya seorang pelajar itu kayak apa.
adabnya kayak apa lawan guru, adabnya kayak apa lawan kakawanan, lawan orang tua kayak dan seterusnya. Itu yang wajib kita tuntut, yang wajib kita tahu. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana ilmunya seorang tukang, bagaimana ilmunya seorang presiden. Masih jauh, itu masih jauh karena kita masih pelajar. Jadi kada usah banyak bertanya tentang hal yang sebenarnya kita kada perlu, karena Rasulullah SAW tidak suka akan hal itu. Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya kita ini sebenarnya harus menuntut ilmu yang kita perlu, ilmu yang kita butuhkan. Bagaimana Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menyatakan bahwasanya ilmu yang kita perlukan itu semacam apa? Semacam apabila hari ini kita mati, ilmu apa yang paling penting? Nah itu yang paling penting kita tuntut. Jadi kada usah lah bertakun hal-hal yang kada perlu, hal-hal yang kada ada efeknya alam dunia dan akhirat kita. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan kau dipahami dan mudah-mudahan kau diamalkan dalam kehidupan. Hanya itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.